Oke guys, kembali lagi bersama Trik Tutor. Oke, untuk soal yang pertama ini kita akan mencari deret ya. 3, 6, 4, 16, titik-titik, titik-titik, 74, 592, sama 587. Oke. Nah, kita mau mencari berapa sih ya bilangan di sini gitu ya. Oke, seperti video sebelumnya, kalau ada soal seperti ini tentu kita harus mencari yang namanya polanya ya. Nah, di sini ada letak kekhususannya karena kalau kita lakukan pola 2, seperti video sebelumnya, kenapa kita gunakan pola 2? Karena ada naik turunnya ya. Jadi yang udah nonton video pertama dia akan langsung paham bahwa kalau yang pertama naik lalu ada turun, nah itu biasanya pola 2 gitu ya. Oke, kalau kita lakukan seperti ini akan lebih sulit gitu ya. Karena kita harus mencari 3 ke 4 ini ya mau nggak mau harus plus 1 kan. Mau nggak mau harus plus 1. Nah, bagaimana nanti ini ke sini gitu. Nanti ini tiba-tiba 74 terlalu jauh range-nya gitu ya. Oke, oleh karena itu kita gunakan pola 1 untuk mengerjakan ini. Pola 1, tetapi, nah ada tapinya ini, jadi ini pola 1. Nah, seperti ini, pola 1. Tetapi ada ciri khasnya, yang mana 3 ke 6 ini kita harus kali 2. Nah, kenapa harus dikali? Ya karena nanti hasil akhirnya tuh besar banget gitu. Jadi dari 1 digit ke 3 digit malahan gitu. Mau nggak mau harus dikali, kalau ditambah nggak akan sampai gitu ya. Oke, selanjutnya dari 6 ke 4 ini berapa? Oh, minus 2 ya, minus 2 gitu. Nah, nanti 4 ke 16 berapa? Kali 4 gitu ya. Oke, kira-kira nanti di sini minus berapa gitu ya. Nah, karena di sini 2 sama 2 harusnya kan minus 4 juga. Tapi belum tentu, karena kita tahu bahwa di sini 592 ke 587 itu minus berapa? Minus 5 kan? Nah, artinya kita urutkan aja. Ini minus 3, ini minus 4, sehingga minus 5. Jadi kategori yang ini udah pas minusnya. Seperti itu. Kalau kita langsung kasih di sini minus 4 karena di sini 22 ini 4, nanti nggak nyampai ke sini. Sementara ini udah dikasih tahu bahwa ini minus 5 ya. Oke. Nah, untuk berarti 16 di minus 3 berapa di sini? Berarti di sini 13. Oke. Kira-kira 13 kali berapa agar dapat bilangan di sini? Nah, awalnya 2 kali 4. Nah, kira-kira harusnya kali 6 gitu ya. Karena dia plus 2 nih kalinya gitu ya. Oke, kalau kali 6 berapa? 13 kali 6 itu 78 ya, 78. Benar gak? 78 dikurang 4 itu nilainya 74. Oh iya benar gitu ya. Nah, artinya jawabannya di sini apa? 13 dan 78. Seperti itu. Jawabannya B. Nah, kalau misalnya nanti kita ketemu soal seperti ini lagi, jadi untuk pola-polanya lah kok kepikiran seperti ini, kok kepikiran seperti itu gitu ya. Itu sebenarnya latihan soal yang banyak sehingga nanti kita udah paham alur soal yang dituju gitu ya. Jadi apa yang ingin soal tuju itu kita udah paham alurnya gitu. Nah, cara mengasah itu nggak bisa kalau kita hanya mengandalkan oh aku tahu kok kalau naiknya plus atau kali atau turun misalnya dibagi atau dikurang gitu ya. Kita harus sering latihan soal gitu. Oke. Kita lanjutkan soal berikutnya ya. Nah, pada soal ini mungkin teman-teman boleh pause dulu videonya. Ayo, mari bekerja dan nanti dicek jawabannya apakah benar ya. Oke, kita tulis titik-titik, titik-titik,
titik-titik, lalu 145, lalu 290, lalu 301, lalu 602. Oke. Kita lihat angka yang sudah diberikan. Dari sini kelihatan bahwa semuanya naik gitu ya. Oke, berarti kita gunakan pola 1. Berarti sini pola 1, pola 1. Nah, seperti ini pola satunya. Nah, dari 301 ke 602 itu ada ciri khasnya yaitu kali 2 ya. Nah, begitu juga 145 ke 290 itu kali 2 juga. Oke. Sekarang kita cari kira-kira dari 290 ke 301 dikali berapa? Oh, nggak mungkin kali gitu ya. Berarti plus berapa kan dia naik. Naik itu kali atau tambah gitu aja ya. Oke, jadi di sini ditambah 11. Berarti dapat pola nih, kali 2 plus 11 kali 2 plus 11 gitu ya. Berarti sebelum kali 2 harusnya di plus 11. Kira-kira berapa bilangan kalau kita plus 11 nilainya 145? Ya, nilainya adalah 134. Oke, 134 ya. Yang angka terakhir 134 ada 2. Antara C sama E. Oke. Nah, sebelum plus 2 harusnya sebelum plus 11 harusnya kali 2 ya. Oke, kira-kira berapa yang kita kali 2 nilainya 134? Ya, nilainya adalah 67 karena 67 dikali 2 134 ya. Oh, ini 67. Nah, dapat jawabannya E tanpa harus diklarifikasi di sini 56 gitu ya. Untuk menghemat waktu karena nanti di tes TU itu waktunya terasa cepat ya. Tapi kalau kita mau cek karena ini latihan, harusnya di sini plus 11 kira-kira plus berapa ditambah 11 nilainya 67. Ya benar ya, 56 ya. Karena 56 ditambah 11 nilainya 67 gitu. Oke, bagi teman-teman yang benar jawabannya E, 56, 67, 134, apresiasi buat teman-teman sendiri ya. Kita lanjutkan soal berikutnya. Oke, beda lagi ya. Sebuah truk memerlukan bensin 42 liter untuk menempuh jarak 238 kilometer. Jika truk tersebut menghabiskan bensin 6 liter, kira-kira berapa jarak tempuhnya gitu ya. Oke. Karena bensin itu berbanding lurus, jadi keperluan bensin itu berbanding lurus dengan jarak yang ditempuh. Maksud berbanding lurus itu apa? Jadi kalau misalnya bensinnya banyak, tentu jarak tempuhnya makin panjang gitu, makin jauh gitu ya. Kalau bensinnya sedikit, tentu jarak tempuhnya dekat gitu, atau sedikit. Nah, itu yang disebut berbanding lurus. Kalau dia berbanding lurus, kita harus kali silang. Nah, kalau dikali silang berarti apa? 42 kita kalikan X sama dengan 238 yang kita kalikan dengan 6. Oke, 42 kali X, 42X. Ini 38 kali 6. Berarti X itu berapa? 238 bagi 6 per 42. Nah, kenapa ini tidak langsung dikali aja gitu ya? 28 kali 6. Nah, agak ribet karena nanti kita mau bagi juga dengan 42. Jadi alangkah baiknya itu jangan dikalikan dulu. Oke, berarti ini X sama dengan berapa? Nah, ini tujuannya. 6 dibagi 42 berapa? 7. Jadi dia lebih sederhana. Berarti ini 238 bagi 7. Nah, ini baru mau nggak mau harus dibagi gitu ya. 238 dibagi 7 nilainya berapa? 3, 21, 28, 4 ya. Oke, 3, 4. Nah, maka jawaban soal ini adalah D, 3, 4. Oke, paham ya? Jadi kalau dia berbanding lurus itu dikali silang. Kalau dia berbanding terbalik gimana? Berarti nanti kalinya ke depan. Ini dikalikan, nanti ini juga dikalikan gitu ya. Dikali. Kalau dia berbanding terbalik. Tapi kalau dia berbanding lurus berarti harus dikali silang. Oke, bagaimana tadi cara kita membedakan dia berbanding terbalik atau berbanding lurus? Nah, kalau dia berbanding terbalik, kalau dia berbanding lurus itu artinya seperti ini. Semakin maka semakin lagi gitu. Jadi contohnya makin banyak
yang dibutuhkan untuk 42 liter. Jadi makin banyak bensin yang kita butuhkan, tentu jarak tempuhnya makin jauh. Nah, logikanya gitu. Ada kan semakin banyak semakin jauh. Jadi semakin gitu ya. Nah, kalau misalnya berbanding terbalik. Contohnya misalnya uang sama makanan. Semakin banyak makanan yang kita beli, tentu uang kita makin dikit. Makin dikit makanan yang kita beli, uang kita makin banyak. Jadi itu disebut berbanding terbalik ya teman-teman. Masih banyak contoh lainnya, mungkin teman-teman bisa berkreasi dan bisa lihat lingkungan sekitar kita, karena soal-soal TIU CPNS ini nggak jauh dari kehidupan kita sendirinya ya. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya. Oke, bagi teman-teman yang ingin mengerjakan soal ini, mungkin boleh di pause dulu, lalu dikerjakan, nanti bisa dicek jawabannya apakah benar atau masih ada keliru ya. Oke, di sini ada 3 ekor kambing, dia akan menghabiskan 1 karung dalam waktu 4 hari. Oke, jadi ada parameternya, ada 3 ya, kambing, karung rumput, sama hari gitu ya. Oke, yang ditanya adalah kalau 6 kambing mampu menghabiskan 9 karung dalam berapa hari. Nah, seperti ini. Jadi ada 3 parameter, tentu ini lebih ribet daripada yang sebelumnya. Oke. Nah, langkah pengerjaannya, ini kita geser dulu, agak kasih space. Oke. Nah, langkah pengerjaannya, karena yang ditanya adalah X hari, berarti ini harus kita fixkan dulu gitu ya. Harus kita fixkan dulu. Bagaimana cara memfixkan ini? Berarti disamakan ininya. Biar yang di sebelah kanannya fix gitu ya. Oke. Biar sama gimana? Berarti kan ini 3 ya, ini 6. Nah, berarti kita kali 2. Nah, kali 2. Jadi jangan kali 2-nya di sini gitu ya. Jangan dari sini sampai sini, tapi cukup di sini aja, karena setiap panah itu mengimplikasikan satu ke yang satunya. Nggak bisa langsung ke semuanya gitu ya. Oke, itu yang perlu diperhatikan. Berarti ini jadi apa? 6 itu 2 karung dalam 4 hari. Oke. Nah, realnya apa? Ini benar gitu ya. Jadi misalnya nih, kita punya 3 kambing. 3 kambing ini mampu menghabiskan 1 karung dalam 4 hari. Oke. Nah, kalau kita kali 2 kambingnya, 6 kambing, tentu kan dia harus menghabiskan 2 karung juga dalam 4 hari. Jadi harinya nggak ngaruh, karena jumlah kambing sama jumlah karungnya tetap seperti itu. Nah, gitu ya. Tapi kalau misalnya nih 6 kambing, tapi di sini 1 karung juga, tentu ini jadi 2 hari. Jadi 2 hari. Kalau misalnya ini 1 kambing, 1 karung juga gitu ya. Ya karena kambingnya makin banyak, stok makanannya tetap ya, tentu makin cepat dong harinya gitu. Itu yang disebut berbanding terbalik kalau kasusnya langsung to the point ke kanan gitu. Tapi kita bagi khusus buat kambing sama karungnya aja. Jadi ini berbanding lurus namanya, makanya bisa dikali 2 langsung. Tentu kalau makin banyak kambingnya, stok karung makanannya juga makin banyak. Oke, semoga bisa dipahami ya. Oke, selanjutnya kita akan lanjut di sini. Nah, di sini. Tetapi kita fokusnya di sini saja. Nah, kenapa kita bisa fokus di situ aja? Karena ini udah sama-sama 6, jadi bisa kita abaikan dalam kasus ini ya. Oke, seperti yang tadi, kalau misalnya ini karung, ini kan jumlah karung dalam hari, karung dan hari. Tentu ini namanya berbanding lurus, karena semakin banyak karungnya, stok makanannya tentu makin lama juga habisnya, karena kambingnya tadi udah tetap gitu ya. Tentu ini namanya berbanding lurus. Kalau berbanding lurus kita harus kali silang gitu ya. Jadi paham ya kenapa ini bisa berbanding lurus? Karena stok makanan itu makin banyak, maka waktu menghabiskannya makin sedikit. Makin banyak juga. Jadi makin banyak waktu yang diperlukan untuk menghabiskan makanannya gitu ya.
Makanya disebut berbanding lurus. Oke, kalau berbanding lurus tadi kita kali silang. 2 kali X sama dengan 4 kali 9 ya. Berarti X sama dengan 4 kali 9 bagi 2. Oke, ini bisa dicoret. 4 sama 2, sisa 2. Berarti X berapa? 2 kali 9. X-nya 18. Berarti di sini 18 hari ya jawabannya. Oke, 18 hari. Semoga bisa dipahami ya teman-teman. Kita lanjutkan soal berikutnya. Oke, masih seperti tadi konteksnya. Mungkin teman-teman boleh pause lagi ya. Oh ya, yang tadi apresiasi buat teman-teman yang udah benar ya jawabannya 18. Oke, soal ini bisa di pause, terus dikerjakan, dan tentu apresiasi tersendiri kalau jawabannya kita benar ya. Oke, kita cek. Katanya 100 bibit jagung itu seorang petani menanam 100 bibit jagung di kebunnya setiap 4 hari. Oke. Berarti kalau 4 hari dia harus nanam 100 bibit. Kira-kira berapa bibit kalau menanam 7 hari berturut-turut katanya. Oke. Tentu di sini juga konteksnya masih berbanding lurus karena semakin banyak bibit yang kita tanam, maka semakin banyak juga waktu yang kita butuhkan. Kalau bibit yang kita tanam makin sedikit, tentu waktunya makin cepat atau makin sedikit. Nah, itu yang disebut berbanding lurus ya. Kalau dia berbanding lurus, kita harus kali silang. Berarti ini jadi apa? 100 kali 7 sama dengan 4 kali X. Oke, saya balik ya. 4 kali X ini 4X sama dengan 100 kali 7, 700. Ya, berarti X berapa? 700 bagi 4. Oke. 700 kita bagi 4. 1, 4 ya. 3, 0, 7, 28. 4, 0 turun lagi. 2, 0 turun lagi. 5 ya. 20 habis. Berarti nilainya berapa? 175. Ya, benar. C. Oke, untuk soal ini tidak sesulit soal sebelumnya. Cuman bagi teman-teman yang benar 175, apresiasi ya buat teman-teman. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya. Oke, nah ini soal yang sering muncul dan hampir tidak pernah nggak muncul gitu ya. Untuk mengerjakan soal seperti ini, saya sarankan buat baca dengan detail, terus setiap informasi yang diberikan setidaknya kita bisa bikin dalam simbol, gambar, atau hal-hal yang lebih mudah kita pahami gitu ya. Oke. Katanya di sini 8 peserta tryout by Trick Tutor terdiri dari Ozi, Lili, Desi, Tiara, Nabila, Mutia, Aulia, dan Majid sedang duduk melingkar. Oke. Untuk membahas soal tersebut gitu ya. Karena dikasih tahu bahwa duduknya melingkar, berarti langkah pertama sebelum saya pahami yang banyak ini, saya bikin dulu. Kira-kira meja duduk melingkarnya seperti apa? Nah, gitu. Oke, katakanlah seperti ini. Oke, kita geser dikit. Nah, seperti ini ya. Nah, katanya kalau 8 orang, karena dikatakannya 8, berarti kita harus bagi 8 ini. Kita bagi 8. Oke. Kita bagi 8 ya. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Bagi 8. Wah, ini kayak kapal laut ya. Yang ini kayak setir kapal laut. Oke, kita baca dari yang pertama ya. Katanya Tiara itu duduk tepat berseberangan dengan Ozi gitu. Oke, katakanlah Ozinya di sini. Oh, berarti Tiaranya di sini karena dia tepat berseberangan gitu ya. Oke. Nabila duduk di samping kiri Tiara. Nah, Tiaranya tadi di sini.
Berarti samping kirinya berapa? Yang mana? Berarti di sini ya. Berarti di sini adalah Nabila gitu. Di samping kiri Tiara. Oke, selanjutnya Lili duduk di antara Mutia dan Desi. Oke, ini kita skip dulu karena kita belum tahu Mutiara Desi itu duduk di mana gitu ya. Oke, selanjutnya Majid duduk di antara Ozi sama Aulia. Oke, kita skip juga karena kita belum tahu kira-kira Aulia tuh di mana, di sini atau di sini gitu ya. Oke. Selanjutnya Aulia duduk berhadapan dengan Lili. Ini juga kita skip dulu karena belum ada informasi yang lebih detail. Nah, kita lanjut ke yang terakhir. Desi duduk di sisi kiri Ozi. Nah, Ozi itu kan di sini. Artinya kirinya Ozi mana kalau misalnya dia menghadap ke depan semua? Ya tentu kirinya di sini. Ya, jadi kirinya di sini. Bukan di sini ya, bukan di sini, tapi di sini. Kalau kita lihat arahnya sebelah kanannya, cuman sebenarnya Ozi itu di sebelah kirinya tuh di sebelah kanan kita sekarang gitu ya cara melihatnya ya. Karena harus kita membayangkan si Ozi itu dia duduk menghadap ke depan ke sini gitu ya. Oke, berarti si Desi di sini. Nah, karena Desi udah ada, berarti bisa kita langsung ke nomor 3 ini. Katanya Lili itu duduk di antara Mutia dan Desi. Nah, Desinya di sini, agar dia Lili itu di antara Mutia dan Desi, berarti Lilinya di sini, Mutianya di sini. Sehingga benar, Lili itu berada di antara Desi dan Mutia gitu ya. Mutia. Oke, kenapa saya kasih Mutia? Karena ada namanya Majid juga, simbolnya M juga ya gitu. Oke. Lalu karena ini udah ada si Lili, kita lanjut ke nomor 5-nya. Aulia itu duduk berhadapan dengan Lili. Jadi hadapan Lili siapa di sini? Berarti di sini adalah Aulia. Nah, benar nggak di antara Ozi sama Aulia itu Majid gitu, M ya? Benar. Make sense gitu ya. Oke. Setelah ini baru kita baca soalnya. Apabila Tiara dan Lili ini bertukar tempat, oke kita tukar ya. Jadi di sini jadi Lili, di sini jadi Tiara. Siapakah duduk di antara Lili dan Aulia? Nah, siapa yang duduk di antara Lili dan Aulia? Ya, jawabannya si N, si Nabila. Maka jawabannya adalah C. Seperti itu ya. Oke, kalau kita belum terbiasa soal seperti ini, tentu menghabiskan banyak waktu ya teman-teman. Harapannya harus terbiasa dan jadi habit sehingga nanti waktu mengerjakan soal ini kita tidak banyak waktunya dan cepat dan tepat gitu ya. Oke, semangat belajar teman-teman semua. Kita lanjutkan soal berikutnya. Oke. Nah, ini banyak, walaupun soalnya sederhana, cuman banyak juga yang keliru. Mungkin kurang terbiasa atau mungkin keburu-buru karena waktu gitu ya. Atau mungkin dianggap hal yang sederhana gitu ya, jadi keliru. Nah, kita punya namanya tangga bilangan. Oke, tangga bilangan. Tangga bilangan itu di sini kurung, di sini kali bagi, di sini plus minus gitu ya. Oke, maksudnya apa? Jadi selagi ada kurung, kerjakan kurung dulu. Kalau kurungnya tidak ada, berarti kerjakan kali bagi. Kalau kali baginya udah selesai atau nggak ada, berarti baru plus minus gitu. Tapi kalau kali sama bagi yang mana duluan ya bebas, sama aja gitu ya. Kalau plus sama minus gimana? Ya bebas juga. Oke. Tapi kalau ada kurung yang diutamain gitu ya. Oke, kebetulan soal ini kurungnya tidak ada. Oke, kurungnya tidak ada. Kita tulis dulu ya. Berarti 3/15 kali 5 kurang 5/3 bagi 3 dikurang 28/18. Oke. Nah, kita sederhanakan. Ini 15 sama 5 bisa kita coret ya.
Coret sisa 3. 3 sama 3 juga bisa dicoret menjadi 1. Berarti ini 1 kurang 5/3. Nah, ini sifatnya gini ya. Kalau misalnya kita punya A per B dibagi C per D. Nah, itu dapat kita simpulkan bahwa A per B itu kali D per C. Nah, ini sifatnya. Kalau nggak salah ini kelas 4 atau 5 SD ya. Oke, artinya kan di situ kan 5/3 dibagi 3. Nah, 3 itu bisa kita tulis 3/1, sehingga nanti ini kita balik menjadi kali gitu ya. Jadi kali 1/3. Jadi dibalik ya. Dikurang 28/18. Nah, ini ke sini. Itu konsepnya yang perlu diingat ya teman-teman. Oke, karena ada kali duluan ya. 1 dikurang 5 kali 1 5 per 3 kali 3 9 kurang 28/18. Oke. Di sini lihat penyebutnya. Lihat penyebutnya ya. Penyebutnya itu paling tinggi atau paling besar berapa? 18. Berarti 18. Lakukanlah semuanya jadi 18. 1 ini bisa kita rubah menjadi 18/18. Yang ini agar dia per 18 berarti 10/18. Ini tetap ya 18. Oke. Nah, kalau ada teman-teman yang bertanya kenapa bisa seperti ini ya kan agar 9 ini menjadi 18 kan kali 2. Berarti yang di atas kali 2 juga gitu ya. Seperti itu. Oke, berarti ini jadi apa? Nah, 18 kurang 10 kurang 28 dibagi 18. Ini hasilnya berapa ya ini? Min 20 ya. Min 20/18. Oke, ini min. Oke, berapa hasilnya? Kita bagi. 20 bagi 18. Oke, 1, 18, 2, 0. Berarti koma ya. 1 lagi. Nah, 2. Sama juga ya. Berarti dia 1,1. Maka jawabannya adalah D. Ya, soal ini jawabannya D ya. Kita lanjutkan soal berikutnya ya. Nah, soalnya sama seperti konsep sebelumnya. Mungkin teman-teman boleh pause lalu kira-kira jawabannya berapa gitu ya. Yang kita butuhkan hanya ini. Tangga ini ya. Oke, bagi teman-teman yang udah mengerjakan, mari kita jawab. 3/4 dikurang setengah dibagi 4/3 dikurang 3/8. Nah, ini ada bagi, berarti ini kita selesaikan dulu ya. 3/4 kurang setengah dikali 3/4 menggunakan sifat yang ini gitu ya. Selagi apa namanya? Kalau ada bagi, pecahan yang keduanya dibalik lalu dikali. Ingat ya, yang dibalik itu yang ini, bukan yang di awal. Oke. Lalu ini kita lanjutkan kurang 3/8. Berarti ini nilainya berapa? 3/4 kurang 3/8 karena dikali. Jadi kita selesaikan ini ya, 38 kurang 3/8. Nah, karena penyebut paling gedenya itu 8, berarti kita rubah dia ke 8 semua ya. Oke. Agar 4 ini jadi 8 kita kali 2 ya. Berarti menjadi 6/8 kurang 8 yang udah tetap, ini juga tetap 38. Ini jadi apa? 6 kurang 3 kurang 3/8. Ini 0/8 ya, nilainya 0 gitu ya. Maka jawaban soalnya adalah E. Nah, bagi teman-teman yang benar, wah keren-keren. Udah punya modal ya. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya. Nah, sama seperti sebelumnya, ya silahkan pause ya teman-teman. Kira-kira jawabannya apa gitu ya.
Oke, mari kita coba jawab. Min 42 kurang 0,625 dibagi 1/24 ditambah 0,222 kali 54 sama dengan berapa? Oke. Min 42-nya tetap. Oke, ini min 0,625. Nah, bagi di sini kita balik jadi kali toh. 24 bagi 1 ya. Lalu ini ditambah 0,222 kali 54. Nah, gini. Nah, kita selesaikan kalinya ya. 0,625 dikali 24. Oke, berapa ya? 4 kali 5, 0, 2. 4 kali 2, 8, 2, 0, 1. 4 kali 6, 24. Berarti 25 ya. Oke, 2 kali 5, 0, 1. 2 kali 2, 4, tambah 1, 5. 2 kali 6, 12 ya. Oke, jumlahnya berapa? 0, 0, 0, 5, 1. Karena 3 angka belakang koma, berarti ini di sini ya. Berarti ini nilainya 15. Oke, berarti min 42 dikurang 15 ditambah. Nah, ini berapa ya nilainya? 0,222 kali 54. 4 kali 2, 8, 8, 8, 8, 0. 5 kali 2, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ya. Oke. 8, 8, 9, 9, 1, 1. Karena 4 belakang koma berarti di sini ya. 11,9988. Nah, karena di objektifnya atau di pilihannya bilangan bulat, berarti ini kita bulatkan dulu. Kira-kira berapa? Tentu 12 ya. Yang mendekati, berarti di sini tambah 12. Nah, ini nilainya berapa? Min 42 dikurang min 15, ini min 57 ya. Ditambah 12, berarti minnya makin sedikit, min 45 ya. Maka jawabannya min 45. Nah, bagi teman-teman yang benar, terima kasih sudah menjawab dan apresiasi buat teman-teman yang jawabannya benar ya. Yang belum benar ya latihan soal lagi, tidak ada yang tidak mungkin ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya. Oke, ini mencari hubungan kuantitas ya teman-teman. Nah, karena soalnya seperti ini, kita harus mencari kuantitas X sama Y, berarti kita cari dulu X ini nilainya berapa gitu ya. Oke, 15 dibagi 1/4 dikali 21/5. Oke, 15 sama seperti sebelumnya, kali 4/1 kali. Nah, ini pecahan campuran 21/5. Kita rubah ke pecahan biasa. Ini dikali, hasilnya nanti ditambah ya. Oke, 2 kali 5, 10, tambah 1, 11 ya teman-teman. Berarti ini 11/5. Nah, ini nilainya berapa ya? Oke, 15 tambah... Oke, ini bisa dicoret ternyata. Ini bisa disederhanakan menjadi 3 ya. 3 kali 4, 12 kali 11, maka nilainya 132. Oke, dapat X-nya 132 ya teman-teman. Lalu kita kerjakan si Y-nya. 10 1/4 ditambah 40 kali 1 1/2 kurang 3 1/8. Oke, kita rubah ke pecahan biasa. 4 kali 10, 40 tambah 1, 41/4 tambah 40 kali 2 kali 1, 2 tambah 1, 3/2 dikurang 8 kali 3, 24 ditambah 1, 25 ya teman-teman. 25/8. Oke. Ini nilainya berapa? 41/4 tambah 120/2 kurang 25/8. Nah, perhatikan penyebut paling gede. Ya, 8 ya. Berarti kita rubah ke 8 semua. Nah, bagaimana cara 4 ini biar 8? Berarti
kali 2 kan? Kali 2 kan? 4 kali 2 8, berarti 41 kali 2 82. Tambah, kalau ini dikali 4, berarti 480 per 8. Yang ini 25 per 8 juga. Oke. Berarti ini menjadi berapa? 82 tambah 480 kurang 25 per 8. Ya. Ini nilainya berapa ya? 82 tambah 455 ya. Bagi 8. Ini sama dengan 537 per 8. Nah, kita boleh kita bisa rubah dia ke dalam bentuk desimal untuk memudahkan kita membandingkan, karena kita tadi dapatnya bilangan bulat ya. Oke, ini kalau kita bagi dapatnya 67,125. Oke. Nah, kita mau menghubungkan nih. Kira-kira X titik-titik Y. Nah, X-nya tadi 132, Y-nya adalah 67,125. Tentu ini lebih, tandanya seperti ini ya. Tentu tanda ini seperti ini. X lebih dari Y gitu ya. Nah, kita lihat aja yang lebih dari Y. Nah, kan jawabannya X lebih dari Y. Yang ini jelas salah karena X-nya aja lebih besar dari Y ya. Nah, ini juga salah, ini salah, ini salah. Maka ini benar, C. Nah, X aja lebih dari Y, apalagi 2X. Apalagi 2X gitu ya. Apalagi 2X, tentu lebih besar dari Y. Jadi jangan terkecohkan di sini 2X. Ya, yang X aja udah lebih dari Y, apalagi yang 2X gitu ya. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya. Nah, untuk soal ini ya boleh teman pause dulu, terus hampir sama seperti sebelumnya ya, dikerjakan dulu ya teman-teman. Oke, kita coba cek X-nya berapa. Ini 33 1/3%. Ingat, kata dari itu adalah kali ya, dikali 13. Oke, ini kita rubah dulu. Kita rubah ke bentuk pecahan biasa. 3 kali 3 itu 99, tambah 1 itu 100 per 3. Nah, kali persen itu kan 1 per 100 kan, kali 13. Nah, ini bisa kita coret. Berarti nilainya berapa? 13 per 3 ya. Nah, yang Y-nya gimana? Y-nya berarti 13 kali 12. Karena dari itu kan kali ya. Berarti ini 12 per 3. Oke. Nah, kan kita ingin membandingkan X dan Y. X-nya tadi 13 per 3, Y-nya 12 per 3. Nah, boleh dong kita hilangkan pernya ya. Sama-sama dikali 3, sama-sama dikali 3. Ya, sehingga nanti ini menjadi 13 aja, ini menjadi 12 aja gitu ya. Oke. Nah, 13 sama 12 tentu lebih dari kan, lebih dari. Nah, lebih dari, terus yang paling tepat jawabannya yang mana? Jawabannya yang B, karena kalau ini pun kita kali 2, tandanya pasti tidak merubah. Nah, makanya kan ini 2X, 2Y, maka jawabannya B gitu. Kalau misalnya yang A bagaimana? Ya bisa jadi nanti ini makin besar kan kalau dikali 3. Ya tidak pasti ini udah salah gitu ya. Begitu juga nanti yang C pasti ada hubungan lah ya, nggak mungkin nggak ada hubungan. Yang D juga salah, yang E juga salah. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya ya. Bagi teman-teman yang benar, wah apresiasi lagi ya, keren. Oke. Kayaknya ini soal terakhir, ya benar, soal terakhir. X-nya berapa? Min 5 per 2 tambah 7 per 3 tambah 6 kali 3. Oke.
Ini menjadi min 5/2 tambah 7/3 dikali 18 ya, benar. Nah, oke, ini kita sederhanain. Kita samakan penyebutnya ya, yang ini ya. Ini jadi 6. Jadi 6 berarti 3, 6 bagi 2, 3 kali min 15, ini dikali 5 min 15 ya. Tambah 6 kalau dibagi ke 3, 2 kali 7, 14 ya. Oke, 14. Tambah 18. Ini min 1/6 ditambah 18. Oke. Nah, kita rubah 18 ini biar jadi per 6, berarti sama-sama dikali 6/6 ya. Min 1/6 tambah berapa ya? 18 kali 6 itu 8, 108 ya, 108/6. Oke, berarti ini nilainya 107/6. Nah, jangan lupa rubah ke desimal. Ini sekitar 17,83 ya. Oke, kalau ini berapa? Min 11/2 tambah 5/2 tambah 3 kali 8. Oke. Karena dia udah sama-sama per 2 berarti min 6/2, karena 11 tambah 5 itu min 6 ya. Ditambah 24, 3 kali 8. Oke, 6 bagi 2 ini min 3 tambah 24 berarti nilainya 21. Oke, kita pengen cari lihat hubungannya. X titik-titik Y. Oke, X-nya tadi 17,83, Y-nya 21. Ya, dari sini aja kita dapat simpulkan bahwa gini, X-nya kurang dari Y. Nah, X kurang dari Y adalah si D. Jadi yang ini salah. Nah, kalau teman-teman mau cek, contohnya kita ambil A ya. 3 kali ini gitu ya. Benar gak dia seperti ini? Nah, pasti salah. Pasti dia tandanya gini. Nah, gitu ya. Pasti tandanya lebih besar, gak mungkin kurang. Nah, kalau teman-teman mau cek yang lainnya juga boleh, tapi kalau untuk pas ujiannya, kalau kita udah mendapatkan suatu jawaban ya udah langsung aja jawab gitu ya. Oke, ini untuk pembahasan hari ini. Terima kasih udah teman-teman yang udah menonton sampai di sini sampai akhir. Semoga ada manfaatnya dan doa terbaik buat teman-teman agar semuanya lulus di tes di UCPNS kali ini ya. Oke, semangat dan selamat berjuang.